Kaos yang saya pakai ini adalah pemberian dari teman baik saya yang 2 tahun yang lalu, tahun 2022 itu menjadi panitia Muktamar Muhammadiyah di Solo. Muktamar Muhammadiyah yang ke 48 ya, di Solo. Saya jadi terdorong untuk kembali mengobrolkan tentang uh, yang dilakukan oleh Muhammadiyah atas Bank BSI, Bank Syariah Indonesia, yang dimana Muhammadiyah tidak hanya berencana menarik dana yang konon mencapai 13 triliun, tidak kurang dari 13 triliun, kemudian menginstruksikan warga Muhammadiyah yang terkait dengan gaji di bawah organisasi Muhammadiyah untuk mengalihkan dari Bank BSI. Saya kira ini di satu sisi adalah keputusan yang logis karena Muhammadiyah mempunyai dana besar untuk ditaruh di BSI. Kemudian alih-alih pengurus Muhammadiyah menjadi jajaran direksi atau komisaris, itu justru mengambil dari politisi Gerindra ya. Ini hikmah dari peristiwa itu bagi saya adalah kita kembali tersentak tentang peta finansial di perbankan, dimana kalau kita membaca laporan CNBC Indonesia tahun 2020 kalau tidak salah, 2023 ya, itu melihat data bahwa sebesar 8.000 triliun dana pihak ketiga yang ada di perbankan di Indonesia, itu 53%-nya adalah di tangan 0,02% penduduk Indonesia. Jadi ini jelas menggambarkan ketimpangan distribusi pendapatan ya. Jadi kalau kemudian Muhammadiyah mempunyai perhatian terhadap berkembangnya paus sebentar, tadi ada adzan di musola sebelah. Jadi mau dia punya concern terhadap UMKM, sehingga kalau kemudian kinerja BSI itu tidak terpantau oleh pemilik dana yang lumayan besar yang mempunyai perhatian terhadap UMKM ini, ya logis kalau Muhammadiyah kemudian mempressure BSI untuk dengan cara menarik dananya. Sekali lagi saya sebagai warga NU maupun Muhammadiyah sekaligus itu sangat mendukung apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah, karena ini akhirnya membuka mata kita bahwa ketimpangan itu tidak hanya dari sisi pendapatan, tetapi akses untuk memperoleh pembiayaan dari sisi perbankan, karena fungsi bank kan financial intermediary itu kalau hanya berputar di sektor atas atau sektor yang besar-besar, maka otomatis alokasi untuk masyarakat yang berada di lapisan bawah, terutama UMKM, itu menjadi sangat terbatas. Jadi ini apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah ini, saya kira akan lebih baik kalau itu menjadi momentum di mana kita perlu memperhatikan lebih
lebih serius untuk inklusivitas finansial intermediary ini untuk sangat didorong untuk terbuka bagi lapisan masyarakat bawah, karena kalau melihat ketimpangan yang terjadi di Indonesia ini tidak di format ulang arsitektur keuangan di perbankan, terutama dalam menyalurkan ke pelaku usaha, maka ini yang namanya ketimpangan ini akan semakin besar karena UMKM yang itu menjadi mayoritas pelaku usaha itu hanya memperoleh porsi yang kecil dari fungsi perbankan, maka otomatis ini akan membawa ketimpangan yang semakin besar ke depan. Ini saya kira hikmah yang luar biasa apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Saya sangat salut terhadap pimpinan Muhammadiyah. Salam kontribusi.